لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tinggal beberapa hari lagi masyarakat kita di tanah air akan menyelenggarakan pesta demokrasi, pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota legislatif, baik DPR pusat, DPR di tingkat 1 maupun DPR di tingkat 2, dan DPD RI. Itu menjadi tugas kita. Pesta demokrasi tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Sejak beberapa bulan yang lalu bertebaranlah foto-foto dan baliho-baliho di persimpangan jalan menawarkan diri untuk mendapatkan amanah, baik sebagai presiden wakil presiden maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun di daerah. Tinggal kita lah yang menentukan dan menjatuhkan pilihan kemana arah pilihan kita, menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk 5-10 tahun yang akan datang. Karena itu maka ini juga merupakan bagian dari amanah konstitusi, agar setiap warga negara bisa menjatuhkan pilihan sesuai dengan hati nurani. Di dalam ajaran agama kita, menentukan pilihan ini bagian dari amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu prinsip ajaran agama bagi orang yang beriman adalah prinsip memegang teguh amanah. Karena itu kata amanah semakna artinya dengan kata iman. Orang yang dapat dipercaya, maka tetapkanlah jatuhan atau pilihan kita kepada orang-orang yang dapat dipercaya, baik sebagai presiden maupun wakil presiden, atau sebagai wakil-wakil rakyat, baik di pusat maupun di daerah. Sifat amanah memang lahir dari kekuatan iman seseorang. Bila iman pemimpin tidak kuat, pasti kuatlah dia menanggung beban amanah. Sebaliknya, bila iman pemimpin yang kita pilih imannya lemah, maka lemah pula ia menanggung beban amanah. Karena iman dan amanah tidak bisa dipisahkan, dia berkait dan berdiri satu dengan yang lainnya. Rasul bersabda, la imana dimana Allah, wala dina dimana adalah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak memenuhi janji. Maka tetapkanlah pilihan kita kepada orang-orang yang bisa menanggung beban amanah dan bisa menepati janji. Amanah itu tidak saja dipertanggungjawabkan di hadapan sesama manusia, tapi pertanggungjawaban yang berat adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Begitu berat dan besar tanggung jawab amanah ini,
sehingga banyak makhluk-makhluk Allah yang besar sekalipun, yang kuat sekalipun, enggan menerima amanah. Allah pun menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Namun semuanya menolak amanah itu, karena takut akan menyakiti amanah, karena amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah gambaran dari Al-Quran. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 Allah berfirman, Inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah itu kepada langit, kami tawarkan amanah itu kepada bumi, kami tawarkan amanah kepada gunung-gunung, namun semuanya enggan memikul amanah itu. Mereka takut akan mengkhianati akan amanah, lalu dipikul amanah itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat jahil lagi amat bodoh. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, salah satu bentuk amanah yang akhir-akhir ini dikejar-kejar orang, dicari-cari orang, dan bahkan diperebutkan orang adalah amanah jabatan, kedudukan, dan amanah di birokrasi dan institusi, baik presiden maupun wakil presiden, maupun perwakilan rakyat. Dan nanti juga kita akan menentukan amanah untuk gubernur dan bupati serta wali kota. Padahal amanah jabatan yang kedudukan akhir-akhir ini juga sering disalahgunakan. Buktinya setiap hari kita mendengar pemberitaan ada orang yang kena OTP, operasi tangkap tangan. Padahal segala macam bentuk penyalahgunaan seperti itu hakikatnya melanggar amanah. Mari kita renungkan hadis Rasul 15 bab yang lalu. Kalau kita pasang kerangkanya hari ini, sungguh banyak orang yang melanggar amanah. Rasul bersabda, "Man istamannu ala amali para jahulu rizqa, fama hadza ba'dika dzalika ba'da dzalika fa huwa kulli." Aku Rasul, barang siapa yang kami angkat, kami percayai untuk menjadi satu karyawan, untuk mengerjakan sesuatu tugas, lalu kami beri upah yang semestinya untuk itu, maka sesuatu yang diandalkan terkait dengan itu, itulah yang namanya gulul, itulah yang namanya korupsi. Maka kalau dia menerima komisi karena jabatannya, hakikatnya dia melanggar amanah. Kalau dia menerima hadiah karena jabatannya, ia melanggar amanah. Melanggar amanah nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus juga hati-hati, cermat di dalam menentukan pilihan kita. Siapa yang kita percayai, orang yang bisa menanggung beban amanah. Pada suatu hari pernah ada kejadian di zaman Rasulullah. Seorang sahabat pernah bernama Ibnu Lubiyah. Ia pernah ditugasi oleh Rasulullah untuk memungut zakat. Namun di tengah tugas memungut zakat, dia menerima hadiah dari seorang kaya. Namun dia laporkan kepada Rasulullah. Rasul menyikapinya dengan sikap yang tidak senang, tidak setuju, sehingga Rasul bersabda, dengan wewenang yang diberikan Allah kepadaku, aku mengangkat di antara kalian untuk mengumpulkan zakat. Namun dia menerima hadiah dan dia melapor kepadaku, aku Rasul, jika dia tidak duduk saja di dalam rumah ayahnya atau ibunya, apakah dia itu datang dengan sendirinya kepadanya? Maka Rasul bersabda, demi Allah, seseorang tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan nanti ia menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa beban yang amat berat. Begitu beratnya tanggung jawab amanah. Kalau hadis Rasul ini
konteksnya kita pasang hari ini, sungguh banyak sekali orang yang melanggar amanah. Karena itu, di dalam rangka menentukan pilihan kita 4 atau 5 hari ke depan, kita harus betul-betul tidak terpengaruh dengan apapun kecuali hanya mendasarkan pada prinsip memegang teguh amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Kita tetap istiqomah di dalam menentukan pemimpin kita, wakil-wakil kita, supaya kita mendapatkan pemimpin yang bermuara dari ketulusan. Hindari segala macam bentuk kecurangan, tegakkan kejujuran, keadilan, karena keduanya ini berujung bisa surga dan bisa neraka. Rasul bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila al-bir, wa inna al-bir yahdi ila al-jannah, wa yakum al-kadhaba, fa inna al-kadhaba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujur yahdi ila an-nar." Hati-hati Bapak. Aku Rasul, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan. Karena kejujuran dan keadilan itu membawa kepada kebaikan al-bir, dan kebaikan itu mengantarkan kamu ke dalam surga. Wa yakum al-kadhaba, hindari kecurangan, hindari kebohongan, dusta, karena kebohongan dan dusta itu adalah tujuh perbuatan dosa. Wa inna fujur yahdi ila an-nar, dan dosa, keburukan-keburukan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita istiqamah berada di jalan Allah menuju siratal mustaqim. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyul hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Amin.